Hai sahabat bicara, bertemu lagi bersama saya Mahathir Muhammad. Kali ini nggak di mana-mana, pastinya di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Di podcast Sahabat Bicara kali ini kita akan melihat bagaimana nih saat ini sudah masuk tahun-tahun politik, di mana kita lihat banyak banget persaingan-persaingan atau juga kontestan-kontestan dari seluruh cawapres dan capres ini sudah mulai terlihat. Ada beberapa yang sudah mengusung, ada juga yang sepertinya masih ya malu-malu nih untuk mengusung dari calonnya. Tapi kita tidak membahas mengenai sosoknya, tapi kita membahas mengenai orang-orang yang mencintai sosok tersebut sehingga mereka melakukan dukungan untuk mendukung sosok-sosok yang akan menjadi capres maupun cawapresnya. Nah, kali ini kita ngebahas masalah tentang relawan-relawan yang memang sudah mulai masif nih pergerakannya, relawan yang sudah mulai menunjukkan bahwa kami mencintai salah satu sosok ini, kami mendukung sosok ini untuk menjadi presiden. Nah, salah satunya kita nih, yaitu sahabat Ganjar yang juga mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden di tahun 2024. Nah, kita akan ngebahas mengenai itu dan juga karena apa? Ini ada sedikit pembahasan, ada topik yang memang juga cukup menjadi pembahasan di hari ini ya, di 2 hari kebelakang juga, bahwa salah satu kelompok atau juga dari relawan ini mengundurkan diri untuk mendukung dari salah satu sosok yang nantinya kita akan dukung dan doakan menjadi presiden, itu dari kemunduran atau mundurnya GP Mania untuk mendukung Bapak Ganjar. Nah, kita akan sedikit ngebahas kenapa sih sebenarnya, apa sih penyebabnya, dan apa sih sebenarnya itu relawan, bagaimana pergerakan relawan harusnya seperti apa. Kita sudah kehadiran dari narasumber kita. Beliau ini selaku pengamat politik sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung kita sambut, yaitu Dr. Valesa Munabari. Halo. Halo. Saya manggilnya Pak atau Mas nih? Panggil nama aja nggak apa-apa Mas Matil. Janganlah, kita beda usianya jauh nih Mas ya. Apalagi dokter, saya masih sarjana. Aduh, beda jauh lagi ya. Saya panggil Mas aja kalau gitu ya. Oke, guys, sahabat bicara, kita sudah kedatangan dari pengamat politik, Mas Dr. Valesa Munabari, atau saya panggil Mas Valesa. Mas Valesa, apa kabar? Sehat, Mas? Baik, Mas Matil, gimana kabarnya? Alhamdulillah, barakallah, sehat selalu nih. Mas, gimana nih? Lagi sibuk apa nih Mas sekarang nih? Ya, biasalah Mas Matil, aktivitasnya ngajar, neliti, seperti itu ya, dosen sama di mana-mana ya. Jadi Mas Valesa juga sebagai dosen gitu ya. Dosen fakultas apa tuh Mas, kalau boleh tahu Mas? Di Fakultas FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wow, pas banget berarti ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Pas kalau gitu. Nah, Mas Valesa, kita akan ngebahas masalah relawan, karena kan ada beberapa yang kita lihat nih pemberitaan khususnya di media online maupun di media sosial. Sebenarnya ada salah satu relawan yang mengundurkan diri atau membubarkan diri untuk mendukung dari Bapak Ganjar Pranowo. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya akan ngebahas masalah dasarnya dulu. Sebenarnya relawan itu apa sih Mas? Gitu. Apa arti relawan yang memang secara harfiah atau kamus besar bahasa Indonesianya lah kayak gitu kurang lebih. Gimana Mas? Ya, ini isunya memang lagi hot ya, Mas Mahathir ya. Juga seperti Mas Mahathir tadi sampaikan di awal bahwa memang iklimnya sekarang sedang lagi naik-naiknya nih, tensinya, kontestasi pemilu, para kandidat capres sedang saling bersaing untuk meraih dukungan. 2024 udah deket nih Mas ya. Benar. Apalagi kita ini sedang dihingar-bingarkan oleh berita ada kemunduran atau membubarkan dirinya salah satu relawan ya, GP Mania kita sebut saja ya, dengan pemimpinnya Nul ya, yang biasa disebut atau dia mengklaim panggilannya ya. Nah, relawan itu seperti apa sih, dan bagaimana hubungan relawan dengan sistem pemilu di Indonesia atau iklim politik sistem yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia saat ini. Nah, kita tahu Mas Mahathir bahwa Indonesia itu sudah dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Mas. Ketiga di dunia. Itu semenjak era reformasi, tentu saja semenjak Pak Presiden Soeharto lengser 98, kita mengalami transisi demokrasi sampai kemudian kita memiliki sistem pemilu yang langsung sejak 2004 ya sampai sekarang. Keberadaan relawan adalah hal positif ya. Itu yang perlu digarisbawahi dalam sistem demokrasi
terbuka, Oke. ya. Dan ini juga dianut atau diadopsi oleh negara-negara dengan sejarah demokrasi yang panjang dan besar, seperti Amerika Serikat misalnya, yang dikenal sebagai bapaknya demokrasi. Relawan adalah hal yang wajar, ya. Justru dalam sistem pemilu terbuka bagi negara-negara yang sudah solid, ya, sistem demokrasinya, saya pikir keberadaan relawan ini punya beberapa fungsi. Di antara fungsinya adalah dia berfungsi strategis untuk berfungsi sebagai agen pendidikan politik di situ, kepada rakyat, ya. Yang kedua, percaya atau tidak bahwa keberadaan relawan yang baik, ya, itu juga bisa berfungsi untuk mencegah politik uang terjadi. Kira-kira hubungannya di mana nih? Kok bisa mencegah politik uang, ya? Mencegah, membantu turut untuk meminimalisir korupsi, ya, politik uang di era kampanye. Begini, kalau di negara-negara yang dengan demokrasi yang sudah matang sudah lama seperti Amerika Serikat, ya, di situ relawanlah yang mengumpulkan dukungan dalam bentuk materi dan imaterial. Tidak saja material tapi juga materi, ya. Kita lihat banyak sejarah dari calon-calon presiden Amerika Serikat ketika mereka maju yang mengadakan gathering, perkumpulan di antara para relawan secara level nasional, ya, di Amerika Serikat. Itu para relawan yang menjadi motor untuk pertemuan di antara mereka, yang menjadi motor donasi, ya. Kita tidak bisa nafikan bahwa majunya seorang capres, ya, untuk dia menjadi calon presiden dimanapun negara demokrasi pasti membutuhkan dukungan material, ya, pasti membutuhkan uang di situ. Nah, di negara-negara yang sudah solid demokrasi adalah hal yang wajar ketika relawan-relawan itulah yang kemudian melakukan penggalangan dana untuk itu, ya. Jadi fungsinya cukup banyak, dan selama relawan itu bisa melakukan fungsinya dengan baik, ya, akan sangat positif dalam mendukung sistem demokrasi yang ada di negara tersebut, termasuk di Indonesia. Ya. Jadi bukan hal yang aneh ketika kita mengetahui, ya, di era demokrasi terbuka seperti di Indonesia ini, para capres memiliki banyak relawan, ya. Dan kemudian pertanyaannya adalah yang kemudian mungkin Mas Mahathir jadi concern bahwa untuk satu kandidat capres misalnya Pak Ganjar atau kompetitor yang lain misalnya juga punya relawan, atau bahkan mungkin organisasi relawannya nggak cuma satu, Mas, ya, dan juga termasuk juga di relawan pendukung Pak Ganjar yang baru-baru ini mengumumkan untuk membubarkan diri dan bilang bahwa di pres tidak akan mendukung Pak Ganjar. Nah, dari kacamata publik sebetulnya publik akan menilai nih, ya. Publik akan menilai relawan-relawan mana yang serius untuk mendukung calonnya. Ya. Kita sepakat kan bahwa adanya relawan itu pasti digerakkan oleh motivasi bahwa capres atau kandidat yang dia dukung pasti punya banyak kebaikan ketika nantinya capres tersebut berhasil untuk menjadi presiden Republik Indonesia di 2024. Mereka yakin pemimpin-pemimpin mereka yang mereka dukung itu nantinya ketika sudah terpilih akan mendatangkan banyak kebaikan untuk rakyat. Kira-kira begitu nggak, Mas Mahathir? Ya, harus dong, karena kan kita melihat dari relawan sendiri kan berarti itu sosok yang kita dukung adalah sosok yang kita sukai berarti. Nah, sebenarnya relawan itu harus bersikap seperti apa sih, Mas? Maksudnya? Termasuk Mas Mahathir di Sahabat Ganjar ini kan. Mas Mahathir di organisasi relawan Sahabat Ganjar pasti meyakini dong, bersama juga teman-teman Mas Mahathir lain di Sahabat Ganjar meyakini bahwa Pak Ganjar punya banyak potensi, ya, pasti. punya banyak kapasitas untuk kemudian ketika nanti misalnya menang sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024 akan mendatangkan banyak kebaikan untuk rakyat. Iya kan? Nah, adalah hal yang wajar, ya, dan ya yang terjadi adalah bisa jadi bahwa satu kandidat itu memiliki banyak organisasi-organisasi relawan yang tidak mesti hanya satu. Jadi nggak masalah, ya, misalkan nih satu sosok seperti Bapak Ganjar Pranowo kita usung. Jadi yang mendukung beliau ini untuk mendukung Pak Ganjar ini banyak gitu, nggak masalah, ya. Tapi mereka tetap harus satu visi misi nggak sih? Karena takutnya ada perbedaan visi misi, dan itu relawan harus seperti apa dengan relawan lainnya tuh, Mas? Ya, saya pikir semakin banyak kebaikan atau hal positif dari kandidat itu pasti akan semakin banyak yang mendukung atau yang menginginkan untuk
mendukung orang tersebut untuk menjadi presiden. Betul nggak kira-kira logikanya begitu? Ya, gitu ya. Jadi tidak mengherankan misalnya ketika misalnya Pak Ganjar dalam konteks yang Mas Mahathir dukung ini di Sahabat Ganjar, ternyata selain Sahabat Ganjar juga ada organisasi relawan lain kan, seperti yang baru saja dibubarkan ini, GP Mania. Hal yang wajar karena memang beliau punya potensi yang besar, apalagi menurut survei-survei yang berkembang, punya ranking yang tinggi ya, bahkan diantaranya selalu tertinggi dibandingkan dengan relatif dengan kompetitor yang lain ya. Jadi hal yang wajar itu yang pertama. Yang kedua, apakah visi misi harus sama? Visi misinya tentu sama ya, artinya menjadikan pada prinsipnya tujuan goal utamanya adalah apa, Mas Mahathir? Goal utamanya kita semua adalah mengusung dari sosok yang kita dukung untuk menjadi presiden. Goal utamanya itu. Itu goal utamanya. Mau visi misinya seperti apa, itulah bertemu prinsipnya goal utamanya itu. Oke. Iya kan? Organisasi relawan politik bukan menjadi hal yang tabu ya di era sistem demokrasi dengan pemilu terbuka seperti ini, untuk memang kita berpartisipasi secara aktif di bidang politik ya, untuk mengusung kandidat yang kita pikir bisa membawa perubahan untuk menjadi presiden nantinya, yang bisa menghadirkan banyak kebaikan untuk rakyat, memberikan menelurkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membawa Indonesia ini bisa menjadi lebih maju lagi secara sosial, secara ekonomi, secara iptek. Jadi nggak ada masalah saya pikir ya. Visi, misi, dan goal itu saya pikir sama semua. Hanya memang kemudian kalau kita bicara secara spesifik ya, mungkin nggak sih misalnya kalau Mas Mahathir tanya nih ya, mungkin nggak sih organisasi relawan itu dibentuk berdasarkan komunitas-komunitas yang ada ya? Ya sangat mungkin. Justru memang yang normal terjadi, yang lazim terjadi, memang relawan itu berangkat dari komunitas yang punya latar belakang yang sama. Ya, nggak kira-kira. Misalnya begini nih, katakanlah Mas Mahathir punya background apa, penyiar gitu ya, presenter gitu ya, background presenter ya misalnya. Nah, ada dong asosiasi mungkin ya, baik itu secara formal ataupun informal, asosiasi para presenter se-Indonesia. Nah mungkin bisa jadi itu adalah titik masuk mulainya terbentuknya sebuah relawan, bahwa setelah kalian punya pertemuan-pertemuan rutin ya dengan para presenter TV atau radio seluruh Indonesia, punya satu pandangan nih Mas, bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk Indonesia di 2024 daripada kita salah pilih. Iya kan? Misalnya kalian kemudian ya sudah kalau gitu, mau nggak mau kita juga harus menentukan sikap. Yuk kita buat organisasi relawan pendukung salah satu kandidat. Di antara kalian profesi yang sama, penyiar atau presenter, bisa juga seniman, misalnya pelukis misalnya, ataupun juga bahkan mungkin akademisi, persatuan dosen atau guru. Hal yang sangat lumrah dan wajar ya, selama itu dilakukan dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang baik dan lain sebagainya. Oke, Mas, ini kalau relawan sebenarnya sikap yang harus kita punya, rasa yang kita punya untuk menjalankan sebuah relawan itu sebenarnya apa sih Mas? Maksudnya gini, adakah kepentingan politik yang harus kita benar-benar tuju, atau memang sebenarnya dari kata-kata sukarela, koreksi saya kalau salah Mas, relawan adalah relawan adalah organisasi atau orang yang bekerja secara sukarela. Benar nggak sih Mas? Betul. Nah, ini sebenarnya harus seperti apa sih sikap seorang relawan ketika memang kita ingin mendukung sosok yang kita usung gitu loh? Apakah memang makna politiknya atau unsur politiknya harus kita kedepankan, atau sebenarnya semuanya harus ya kita karena mencintai sosok itu gitu loh? Seperti apa sih Mas harusnya Mas? Kata mencintai itu harus pasti ya, pertama ya. Kalau kita ngefans dengan seseorang dan pasti kalau kita kagum dengan seseorang, pasti orang itu punya kelebihan kan, atau sesuatu yang membuat kita attracted, gitu ya, yang membuat kita tertarik dan kemudian mendukung. Nggak hanya politik dong, misalnya di dunia artis, di dunia K-pop gitu ya. Kenapa orang kemudian bisa tertarik kepada si Jongkook misalnya? Dia pasti punya kagum ya, punya kelebihan, dan begitu juga para kandidat presiden saya pikir ya. Nah, kagum, cinta, suka ini adalah modal penting pertama. Apalagi para kandidat ini juga punya banyak kelebihan, termasuk Pak Ganjar Pranowo yang Mas Mahathir berada di dalamnya, di dalam Sahabat Ganjar ini. Saya pikir itu dulu modal pertama. Nah, ketika modal pertama itu sudah ada, membangun komitmen, membangun visi misi yang sama, yang itu tadi prinsip goalnya satu,
bagaimana tujuannya kemudian untuk membawa perubahan untuk Indonesia di 2024 dengan mengusung orang yang kita kagumin itu, yang kita sukai, yang kita yakini punya banyak kelebihan itu bisa jadi bisa punya kekuatan politik, Mas Mahathir. Artinya politik di sini bukan dinilai sebagai hal yang tabu ya. Apakah kita nggak bisa berpolitik, Mas, misalnya? Ya, relawan di sini organisasi relawan politik. Politik dalam arti bahwa kita akan menghantarkan seseorang yang kita yakini punya kapasitas dan kapabilitas tinggi untuk bisa nanti jadinya presiden di 2024. Baik. Kalau sudah jadi presiden, itu tadi ya, banyak hal kebaikan yang bisa dihadirkan oleh pemimpin tersebut untuk merubah Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat dan bla 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 dan segala macam. Oke, siap. Jadi cintanya udah ada, ya kan? Terus visi misinya udah dapet, ya kan? Sesuai. Sebenarnya relawan-relawan yang kita dapat katakan ini, Mas, ya, bahwa pastikan dengan adanya bubarnya dari salah satu kelompok relawan dari GP Mania ini kan pasti ada juga yang masih mencetak sosok Pak Ganjar. Sebenarnya dari, kalau misalkan contoh nih, saya di salah satu organisasi tersebut gitu, atau di relawan tersebut, akhirnya membubarkan diri. Akhirnya saya memutuskan saya masih tetap mencintai Pak Ganjar, saya tetap masih mau mendukung Pak Ganjar jadi presiden 2024. Saya berhak nggak sih untuk masih masuk? Banyak yang kecewa ditinggal pemimpinnya ya. Siapa tahu ya kan, banyak pasti ada yang kecewa karena pasti ada sosok-sosok atau orang-orang yang sangat masih mencintai Pak Ganjar Pranowo gitu kan. Betul, Mas. Nah, itu gimana dengan orang-orang tersebut? Apakah mereka harus juga bubar jalan atau mereka berhak untuk pindah ke relawan lain gitu, masuk ke relawan lain gitu? Tentu, sangat-sangat mungkin, dan bahkan kalau memang mereka para supporter pendukung GP Mania memang punya keyakinan yang sama dengan relawan lain, termasuk keyakinan sahabat Ganjar ya, Saga ya. Saya pikir ya pasti mereka akan mencari wadah ya, yang di situ memang kegiatannya hidup, kegiatannya konsisten, ya aktivitasnya ada, kontribusinya untuk masyarakat ada, kontribusinya bisa dilihat secara konsisten memberikan edukasi politik kepada masyarakat tentang sosok potensial dari Pak Ganjar ada, dan terus berlanjut. Publik bisa menilai, dan kita lihat di media memang aktivitas dari sahabat Ganjar sangat aktif ya, Mas Mahathir ya. Dan ini sudah diakui lah saya pikir ya, dan dia tentu saja bebas untuk memilih, dan saya pikir mereka punya hak juga untuk bergabung di relawan-relawan yang mereka nilai punya konsistensi dan loyalitas ya, untuk mendukung Pak Ganjar di 2024. Kalaupun mereka akhirnya jalan sendiri dengan membawa brand yang sama, nggak masalah juga ya? Nggak ada masalah. Kita mau berapapun organisasi relawan sahabat, pada ujungnya kita satu kan? Satu komando, satu visi misi. Satu goal itu tadi. Satu goal tadi ya. Makanya dari itu ini menarik ya, lagi-lagi Mas Mahathir singgung betul, kalau semakin banyak gimana Mas, itu saingan satu sama lain nggak? Apa sih goalnya, tujuan goal utamanya apa sih? Itu tadi sama kan? Makanya organisasi relawan bisa berangkat dari komunitas-komunitas apapun, saya pikir yang goalnya sama. Kalau mau bergabung dengan sahabat Ganjar, tentu ya Mas Mahathir yang bisa jawab. Bisa banget. Yang penting. Jadi kalau ini Mas Faisal bilang seperti itu sebenarnya sangat bisa ya. Yang penting kita kan sama, benar kata Mas Faisal tadi sebagai pengamat politik, bahwa kita satu misi satu goal, bahwa satu komando tetap mendukung Bapak Ganjar Pranowo. Bahkan kita bisa sebagai sahabat nih, sebagai sahabat yang merangkul semua sama-sama nih, walaupun kita belum pernah bertatap muka ya gitu ya, walaupun kita belum pernah berkomunikasi atau silaturahmi, kita tetap bisa masih jadi punya visi misi yang sama gitu loh, untuk tetap mendukung Pak Ganjar. Intinya seperti itu sih Mas ya. Mas, di 2024 ini sebenarnya menuju 2024 maksud saya, di tahun 2023 relawan sendiri udah cukup masif nggak sih Mas? Atau sebenarnya gerakannya masih kurang nih sebenarnya untuk mendukung dari sosok yang kita dukung nih Mas? Ya, betul, Mas Mahathir, itu pertanyaan yang bagus ya, dan juga kontemplatif ya. Tapi sebelum itu saya jawab itu, ini bagi para supporter atau para pendukung GP Mania yang ditinggal oleh Nul ya, ini sinyal nih dari Mas Mahathir ini ya. Ternyata tadi itu sinyal dari Mas Mahathir terbuka ya. Oh, terbuka. Yang penting kita sama, satu komando, tetap semangat ya untuk mendukung Pak Ganjar. Pak Ganjar terbuka untuk menerima teman-teman dari GP Mania ya. Kira-kira saya sebagai pengamat politik bacanya seperti itu nih, benar Mas. Sekali, benar sekali. Ya, adapun tentang relawan Mas, saya pikir relawan organisasi relawan politik adalah salah satu elemen dalam kehidupan demokrasi yang memang harus hidup aktif ya.
fungsinya itu tadi, bahwa organisasi relawan politik itu membawa fungsi untuk mengedukasi kepada masyarakat ya, bahwa politik bukan hal yang tabu, bahwa justru harus diperjuangkan untuk bagaimana kita menghadirkan perubahan ke depannya dengan sosok-sosok yang kita usung. Nggak lagi tabu ya namanya untuk mengusung seorang kandidat atau salah satu kandidat yang kita yakini punya banyak kebaikan. Bukan hal yang tabu, dan justru menjadi ujung tombak saya pikir kehidupan dari demokrasi sebuah negara ya. Bagaimana demokrasi sebuah negara sehat atau tidaknya itu didukung oleh salah satunya elemen yang penting dari relawan ini, Mas. Bayangkan kalau nggak ada relawan. Saya ingin tanya kepada Mas Mahathir ya, kita tahulah kondisi Indonesia memang walaupun sudah sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, yang namanya politik uang memang masih menjadi tantangan tantangan tersendiri untuk Indonesia ya. Untuk negara-negara yang sudah mapan secara ekonomi ya, seperti Amerika ataupun negara-negara di Eropa, meskipun tidak bisa kita bilang 100% nihil politik uang, tetapi ya sistemnya sudah bagus jalan ya. Pemilu bukan dijadikan ajang untuk politik uang ya, tetapi yang bisa kita pelajari dari mereka adalah mereka punya basis relawan-relawan yang kuat. Yang cari uang siapa? Yang cari penggalangan dana untuk presiden itu bukan presidennya yang kemudian menyebar-nyebar uang ya. Relawannya berusaha bagaimana caranya. Sudah deh, Anda mikir saja tentang kebijakan apa ini yang akan Anda telurkan. Anda fokus di kebijakan deh. Itu yang terjadi pola pikir oleh relawan-relawan di negara-negara yang maju. Anda pikirkan kebijakan apa yang akan Anda telurkan nanti ketika Anda terpilih menjadi presiden atau perdana menteri. Kita mikir yang sisanya. Kita mikir mengedukasi masyarakat, menggalang massa. Kita mikir gimana nih untuk menggalang donasi untuk caranya membiayai Anda bisa kemudian sosialisasi dengan kampanye-kampanye Anda untuk sosialisasi kebijakan apa sih kira-kira yang Anda bisa janjikan untuk pengentasan kemiskinan, membuat Indonesia bisa menjadi lebih maju, keadilan sosial bisa lebih, levelnya bisa dinaikkan, iptek kita bisa lebih maju. Udah, Anda fokus di situ saja. Dan itu yang dilakukan oleh para relawan politik di negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan, Mas Mahathir. Apa nggak pengen itu diterapkan juga berlaku di Indonesia? Sangat harus berlaku itu, Mas, karena memang bagaimanapun kita adalah penyambung ke masyarakat, Mas. Ketika memang ternyata sosok itu belum meraih atau belum menuju ke tempat yang memang beberapa masyarakat yang mungkin mencintai juga sosok tersebut gitu loh. Akhirnya kita sebagai penghubung ke masyarakatnya, itu memang tugas yang selama ini kita lihat relawan harus melakukan seperti itu, Mas. Ini sebenarnya menjadi penyambung informasi berarti, Mas, ya, kepada masyarakat juga ya, seperti itu ya, Bung Amoy, relawan ya berarti ya. Relawan-relawan lain harus belajar dengan seperti sahabat Ganjar ya, bagaimana konsistensinya, aktivitasnya yang luar biasa. Amin. Harus seperti sahabat Ganjar, saya pikir. Publik bisa menilai, Mas Mahathir ya. Saya pikir publik bisa menilai. Amin, insya Allah, Mas. Mas, terakhir dong, Mas. Bisa kasih motivasi nggak, Mas, untuk para relawan nih, untuk tetap ke depannya kita tetap mengusung satu nama, satu sosok untuk menjadi presiden, khusus apalagi menjadikan, dan kita berdoa khususnya ya, Bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden. Tapi kalau Mas di sini kan ada pengamat politik, kalau saya kan berharapnya Pak Ganjar yang jadi presiden. Tapi kalau Mas berikan semangatnya mungkin untuk kepada relawan, bahwa relawan tuh harus tetap seperti apa sih ke depannya menjelang 2024 untuk tetap mendukung, dan juga ya intinya jangan baper lah ya. tetap bisa fokus, satu komando, satu suara, kita satu semangat untuk tetap mendukung satu sosok gitu. Seperti apa, Mas? Silakan, Mas. Bagus sekali nih, Mas Mahathir, pertanyaannya ya. Memang perlu motivasi yang tinggi ya, Mas ya, untuk bisa konsisten, dan kalau bahasa religius itu istiqomah ya. Perlu konsistensi dan komitmen yang tinggi. Tetapi bayangkan, Mas Mahathir, manfaat yang besar yang bisa dinikmati oleh relawan-relawan tersebut, termasuk juga rakyat sebagian besar, jika sosok pemimpin yang capable, yang punya kapasitas tinggi, yang pro terhadap rakyat itu nantinya bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Manfaatnya besar nggak kira-kira, Mas? Besar pastinya, Mas. Sangat besar, kan? Iya. Artinya, coba, yuk kita berpikir sampai sejauh itu. Levelnya, yuk sama-sama semuanya, semua relawan yang ada di Indonesia, rakyat di Indonesia, ayo cerdas dong kita berpikir bahwa
kalau ada sosok pemimpin yang memang dia bagus, dia capable, punya kapasitas yang memang mumpuni dan pro rakyat, kalau dia nantinya akan menjadi presiden Republik Indonesia, pasti dong bisa menghadirkan banyak manfaat untuk rakyat. Pasti. Dan relawan termasuk juga rakyat. Dari hal-hal aspek-aspek pendidikan, aspek sosial, aspek ekonomi, bagaimana urusan yang terkait dengan hajat hidup relawan tersebut dan rakyat tersebut dirawat ya, diopeni bahasa Jawanya oleh pemimpin tersebut. Itu luar biasa dampaknya. Yang harapannya kalau kita berpikir sampai sejauh itu bisa menjadi satunya motivasi utama kita untuk tetap itu tadi, konsisten, istiqomah ya, dan loyal untuk tetap memperjuangkan sosok yang itu tadi kita kagumi dan kita yakini akan menjadi sosok pembawa perubahan dan pembawa manfaat tadi itu, Mas. Yeah. Jadi jangan kemudian kita nggak dapat lagi nih sesuatu, ya katakanlah duit lah ya, atau dari siapa, dari tokoh tersebut memang untuk kemudian memimpin organisasi relawan, kemudian kita ngambek, baper, bubar gitu ya. Justru publik akan menilai ini sejauh mana gitu ya, ini motivasinya apa dia mendirikan relawan tersebut. Kalau kemudian ada sedikit masalah atau mungkin ada hal lain yang menyebabkan dia baper istilahnya, kemudian bubar dan juga menyatakan di media nggak akan lagi mendukung kandidatnya. Ini menjadi presiden buruk saya pikir ya untuk perkembangan relawan di negara dengan sistem demokrasi yang sudah cukup bagus seperti Indonesia seperti ini. Ya, baik Mas. Pakai intinya adalah bagaimana apapun keputusannya dari sosok atau orang-orang yang memang ingin mengundurkan diri, tapi yang tetap menyintai dengan Pak Ganjar Pranowo, kita tetap bisa masih jalan bareng loh, kayak gitu loh Mas ya. Jadi intinya masih bisa kita tetap masih melihat ke depan tuh visi misi yang sama, kita tetap bisa jalan bareng kok. Kita masih tetap bisa membuat Indonesia jauh lebih baik lagi. Intinya seperti itu Mas ya. Mas Valesa, thank you so much. Sebenarnya masih banyak banget pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Valesa, tapi karena memang waktu yang terbatas, thank you so much sekali lagi Mas Valesa sudah datang, sudah memberikan sedikit informasi juga memberikan sebenarnya harus bersikap apa sebagai relawan. Akhirnya saya jadi lebih yakin lagi ternyata harus seperti apa. Yang penting kita satu komando, satu visi misi, kita untuk mencari goalnya apa. Kalau goalsnya sama-sama, pasti semuanya akan bisa jalan bareng kayak gitu Mas ya. Amin. Terima kasih banyak, thank you so much sekali lagi Mas Valesa sudah datang. Terima kasih Mas Mate. Tapi sekali lagi untuk seluruh sahabat bicara dan juga sahabat Ganjar dimanapun Anda berada, jangan lupa juga bahwa kita selain ada podcast yang selalu tayang di YouTube-nya dari sahabat Ganjar, kita juga nanti akan mengadakan konser mini. Wah, ini dia ya. Kita akan mengadakan Pesta Rakyat Ganjar Pranowo yang ketiga di Indramayu ya. Jadi kita akan ada di Indramayu, khususnya di tepatnya di Sport Center Indramayu. Itu di tanggal 11 Februari 2023 di hari Sabtu minggu ini. Jadi jangan lewatin, banyak banget gesternya. Yang pertama akan ada Hana Monina ya. Ada Hana Monina, ada Linda Ayunda, ada juga di sini Maggie Diaz dan masih banyak lagi, bahkan ada door prize-nya yang kita hadirkan di sana untuk warga Indramayu. Jadi jangan lewatkan dari Pesta Rakyat Ganjar Pranowo. Dan jangan lupa juga untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan juga masih banyak juga aktivitas-aktivitas dan juga kegiatan dari Sahabat Ganjar. Follow aja Instagramnya Sahabat Ganjar 2024 dan juga Twitternya di Sahabat Ganjar Fans dan juga Facebook dan juga ada YouTube-nya Sahabat Ganjar. Di situ banyak banget, selain podcast juga banyak kegiatan-kegiatan Sahabat Ganjar untuk tetap mendukung Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Kalau gitu, saya Mati Rahmat dan narasumber kita Mas Valesa Monabari telah hadir. Thank you so much sekali lagi. Sampai bertemu di podcast Sahabat Bicara selanjutnya. Dadah. Sip. Dapat berapa menit? 30 menitan. Mau lihat lagi Mas? Mau lihat dulu? Lebih ya. Nggak apa-apa Mas.